Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Tim SAR temukan korban banjir bandang yang hanyut dan terjepit batu besar di aliran sungai Batang Anai. Tim SAR dan warga Padang Pariaman akan meneruskan pencarian korban banjir bandang hingga Sabtu mendatang. Meski cuaca ekstrim dan medan yang sulit, upaya pencarian korban banjir bandang yang hanyut di daerah Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, terus dilakukan petugas gabungan dibantu warga. Dari catatan Posko Bencana Alam Banjir Bandang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang berada di kantor camat setempat, tercatat 21 korban banjir bandang yang hanyut di Sungai Batang Anai. Pada hari ketiga pencarian, tim SAR telah mengevakuasi 10 korban. 8 orang diantaranya sudah teridentifikasi. Korban diperkirakan berasal dari kawasan Lembah Anai, tanah datar yang terseret banjir bandang pada hari Sabtu pekan lalu. Pada hari pertama pencarian, tim SAR menemukan 7 korban. Hari kedua, 2 korban. Dan pada hari ketiga, ditemukan 1 orang korban. Seluruh korban yang ditemukan itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diidentifikasi. Kendala yang kedua mungkin di wilayah kita menemukan 7 jenazah dan di hari kedua itu kita menemukan 2 jenazah dan hari ini sampai jam ini baru kita temukan 1 jenazah. Dan ini Totalnya berapa itu? totalnya berarti sudah 10 untuk wilayah kita. Laporan masyarakat yang tercatat sama kita sekarang masih ada totalnya seluruhnya adalah 21 orang hilang. Jadi total yang sudah ketemu di wilayah kita ada 10, berarti ada sekitar 11 lagi. Meski cuaca ekstrim kerap melanda daerah ini, upaya pencarian korban sesuai data laporan masyarakat masih tetap dilanjutkan tim gabungan. Besar kemungkinan jumlah korban akan bertambah, karena hingga saat ini, informasi data korban banjir bandang masih simpang siur. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hujan deras yang melanda daerah 50 kota pada Minggu malam hingga Senin dini hari juga menyebabkan puluhan hewan ternak milik warga hanyut terbawa banjir. Warga bersama perangkat nagari terpaksa berjibaku menyelamatkannya. Namun menyelamatkan ternak tak bisa disamakan dengan menyelamatkan manusia. Penyelamatan ternak harus dilakukan secara langsung, yakni pemilik ternak harus membimbing ternaknya untuk melewati banjir. Jika ternak berupa kambing, pemilik bisa dengan mudah menangkap dan menggendongnya untuk diselamatkan. Namun jika ternak itu sapi atau kerbau, pemilik harus menggiringnya melewati banjir, seperti yang dilakukan oleh seorang bintara pembina desa atau Babinsa ini. Agung Prasetyo bersama warga dan perangkat nagari mengevakuasi sapi dengan menyeberangi Sungai Batang Sinamar. Ada 3 ekor sapi yang diselamatkan oleh Babinsa beserta perangkat nagari. Mudah-mudahan sapi tersebut bisa kita amankan dan tidak menelan kerugian. Sapi tersebut selamat dan bisa diperoleh oleh pemilik lagi. Kalau seandainya tidak ditolong oleh Babinsa tersebut, mungkin sapi itu hanyut dan mati. Puluhan ekor ternak yang tak bisa diselamatkan dihanyutkan banjir di daerah Lareh Sago Halaban. Selain itu, air juga merendam berbagai tanaman di lahan perkebunan yang mengkhawatirkan warga. Berdasarkan data dari Kecamatan Lareh Sago Halaban, sebanyak ratusan rumah terendam banjir, serta puluhan hewan ternak warga hanyut terbawa banjir. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota.
ini saya sedang berada di lokasi bencana banjir lahar dingin yang berada di Nagari Sungai Pua, tepatnya di Jorong Galuang. Saat ini tengah dilakukan proses upaya pencarian sejumlah warga yang masih dinyatakan hilang. 2 diantaranya berada di Jorong Galuang ini. Tim gabungan masih mencari 2 warga di Jorong Galuang, Kecamatan Sungai Pua yang belum ditemukan. Reruntuhan bangunan, tumpukan kayu dan material banjir lahar dingin dienyahkan petugas dengan alat berat. Upaya pencarian ini telah dilakukan sejak hari Minggu lalu. Menurut tokoh masyarakat setempat, 2 warganya yang hilang itu diduga terjebak banjir lahar dingin dan tertimbun tumpukan material. Hingga Selasa sore, pencarian belum membuahkan hasil. 9 korban meninggal ditemukan di daerah Galuang, 5 diantaranya warga setempat. Dari tadi pagi sampai maghrib ini barusan kita selesai penyisiran terakhir. Masih ada 2 lagi warga kita yang belum ditemukan. Jadi total 9 yang kita temukan itu tidak semua warga kita, dan ada beberapa warga dari luar Jorong Galuang yang kebetulan sampai terdampak ke jorong kita. Itu kondisi saya. Jadi juga sudah dilakukan penyisiran ke beberapa titik yang juga kemungkinan ada di sana, tapi hasilnya masih nihil. Setelah besok akan kita lanjutkan penyisiran lagi. Data PMI Bukit Tinggi, bencana banjir lahar dingin mengakibatkan 173 rumah terdampak yang tersebar di daerah Galuang, Koto Baru, Tabek Barawa, Sarya, dan Bulan Gadang. Selain itu, bencana juga meluluh lantakan sejumlah fasilitas umum. Semua korban tewas di daerah Agam ini telah diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification Polda Sumatera Barat bersama RSAM Bukit Tinggi yang berjumlah 18 orang. Dari Bukit Tinggi, Dina Amrina melaporkan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.